ia akrab dipanggil Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika, negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Apakah kau melihat keadaan kerajaan beberapa bulan terakhir ini? Ya, negeri kita saat ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh karena kekurangan air. Apakah sebaiknya kita ke kerajaan saja untuk menangani hal ini? Baiklah, ayo kita. Di perjalanan, mereka bertemu rakyat lainnya. Hei, kalian mau kemana? Kami mau menghadap raja. Ada masalah apa? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti atas kekeringan di negeri ini. Apa kau mau ikut? Ya, sawahku sudah sangat kering akibat kemarau ini. Ayo. Mereka berjalan menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, mereka dicegah oleh pengawal. Ada apakah gerangan kalian datang ke sini? Kami hendak menemui raja untuk mengadukan perihal kemarau yang berkepanjangan yang menimpa negeri kita ini. Kalian tunggu di sini. Kami akan sampaikan maksud kedatangan kalian kepada Baginda Raja. Pengawal menghadap Baginda Raja untuk menyampaikan kedatangan rakyat yang hendak menemui Baginda Raja. Salam Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, di depan ada rakyat ingin menemui Baginda Raja. Ada apakah gerangan? Apakah ada masalah serius? Hamba tidak tahu Baginda Raja. Mereka ingin mengadukan nasib kekeringan yang menimpa negeri ini. Baiklah, persilakan warga untuk masuk. Baiklah Baginda Raja, kami undur diri. Salam Baginda Raja. Raja memberikan izin pada rakyat untuk menemuinya. Baiklah, kalian boleh masuk menemui Baginda Raja. Salam hormat Baginda Raja. Baginda, maafkan kedatangan kami secara tiba-tiba. Maksud kedatangan kami di sini ingin meminta kepada Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Ya, saya telah memikirkan hal tersebut. Yang ini, para peramal akan datang ke kerajaan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik dari raja. Salam Baginda Raja. Tak lama setelah rakyat pergi, kemudian para peramal datang ke kerajaan. Salam Baginda Raja. Ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian ke sini untuk menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Maafkan saya Baginda, saya tidak bisa menemukan solusi dari masalah ini. Begitu juga dengan kami. Lantas, siapa yang dapat menyelesaikan permasalahan di negeri ini? Kasihan semua rakyat menderita akibat kemarau ini. Maafkan kami Baginda, saya sudah semaksimal mungkin. Baiklah, kalian boleh kembali ke rumah kalian. Baiklah, kami undur diri. Salam Baginda Raja. Kemudian, peramal pun pergi dari kerajaan. Tak lama kemudian, raja memanggil seluruh pengawal dan mengajak untuk berkumpul di ruang pertemuan. Bagaimana ini? Tidak ada bisa mengatasi masalah ini. Aku sangat bersalah pada semua rakyatku. Mohon maaf Baginda. Saya mendengar kabar bahwa ada seorang peramal yang sangat sakti. Ia tinggal di desa terpencil yang sangat jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Cepat, siapkan kereta. Kita akan pergi ke desa itu. Siap Baginda Raja. Kemudian, seluruh keluarga kerajaan berkumpul untuk memberitahukan bahwa sang raja akan pergi menemui peramal di desa Putriku, terpencil. Ayah akan menemui peramal di desa terpencil itu. Untuk sementara ini, ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah Ayah, kau bisa mempercayakan kerajaan ini kepadaku. Akhirnya, raja pun pergi meninggalkan kerajaan. Sesampainya di kediaman peramal tersebut, raja pun langsung mengetuk pintu.
Suatu kehormatan Baginda jauh-jauh datang ke rumah saya. Silakan masuk ke rumah saya sederhana ini. Raja pun masuk ke dalam rumah. Apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai peramal, negeriku sedang dalam kesulitan. Tolong katakan cara untuk mengatasinya. Baginda, petunjuk untuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri Baginda akan muncul melalui mimpi putri Baginda. Baiklah, hal ini akan tanyakan kepada putriku. Terima kasih, wahai peramal. Baiklah Baginda. Kemudian, raja meninggalkan kediaman peramal. Sesampainya di kerajaan, raja menemui putrinya. Putriku, saya telah bertemu dengan peramal tersebut dan katanya untuk menyelesaikan permasalahan ini akan datang melalui mimpimu. Apakah dirimu sudah bermimpi tentang hal itu? Belum ayah, tapi alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Benar, apa yang kau ucapkan putriku. Kataanmu itu membuat ayah merasa bersalah. Maafkan ayah, putriku. Ketika sedang tidur, sang putri bermimpi. Hai putriku, kesulitan yang dialami negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban menceburkan dirinya ke dalam laut. Putri Kemarau terkejut dan terbangun dari tidurnya. Kemudian, Putri Kemarau menemui ayahnya dan menceritakan mimpinya. Ada apa, putriku? Ayah, aku telah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Aku bertemu ibu. Ibu bilang kesulitan di negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang rela mengorbankan dirinya dengan menceburkannya ke laut. Jika begitu, mari kita sampaikan tentang hal ini kepada rakyat. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang rela berkorban Kemudian demi raja dirinya pun untuk mengutus kerajaan ini. pengawal untuk menyampaikan pesan kepada rakyat. Dari kalian yang ingin mengorbankan dirinya untuk menjalankan amanah ini, Maaf bila saya lancang. Saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran negeri ini. jangan putriku. Engkaulah satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat ini. Barangkali itu sudah menjadi takdir saya. Baiklah putriku, nanti menjelang sore kita akan pergi ke tepi laut. Pada sore hari, di tepi jurang, Putriku, apa kau yakin akan melakukan semua ini? Saya sangat yakin, Ayah. Ikhlaskanlah kepergianku, maafkanlah semua kesalahanku. putri pun terjun ke laut. Itulah rakyatku. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Rakyat dan raja pun pulang ke rumah masing-masing. Karena larut dalam kesedihan, akhirnya sang raja tertidur dalam kamarnya. Dan saat hendak terlelap, sang raja mendengar suara gaib. Segeralah kembali ke tebing di dekat laut dan temuilah putrimu di sana. Raja terbangun dan segera menemui rakyatnya. Rakyatku, mari kita kembali ke tebing. Ada suara yang mengatakan aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Raja menuju ke tebing dan melihat putrinya. Raja pun bersyukur kepada Tuhan karena putrinya telah kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Pengawal, Raja itu pun putriku. memerintahkan pengawal Cepat bawa dia untuk kemari. menjemput putrinya dan membawanya ke istana. Beberapa tahun kemudian, Raja menyerahkan kekuasaan pada putrinya.
Sejak itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Pesan moral, orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian tunggu di sini. Kami akan sampaikan maksud kedatangan. Menyelesaikan masalah kekeringan ini sama kalian. Begitu, kalian boleh masuk. Hai peramal, pergi. Aduh, ulang negeri. Sampaikan tentang hal ini kepada rakyat. 3. Mari kita.